kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi tentang manajemen perubahan dengan studi kasus inovasi dari Gojek. Saya akan menjelaskan sedikit cerita singkat mengenai inovasi GoPay. Seperti yang kita tahu, Gojek awalnya adalah perusahaan transportasi online. Namun dalam perjalanannya, mereka tidak berhenti pada layanan transportasi saja, melainkan terus berinovasi. Salah satu inovasi terbesarnya adalah meluncurkan GoPay, sebuah dompet digital yang terintegrasi dalam aplikasi Gojek. GoPay lahir dari kebutuhan masyarakat untuk berinteraksi lebih cepat, aman, dan praktis tanpa uang tunai. Dengan GoPay, Gojek tidak hanya mempermudah pembayaran di aplikasinya, tetapi juga memperluas ekosistem bisnisnya. Itu sedikit cerita singkat mengenai inovasi GoPay. Selanjutnya, kita akan membahas analisis perubahan ini menggunakan tahapan stage gate untuk tahapan pertama, yaitu discovery. Gojek mulai menyadari adanya peluang besar. Mereka melihat gaya hidup masyarakat Indonesia mulai bergeser menuju cashless society. Banyak orang ingin transaksi lebih cepat tanpa uang tunai dan terjamin keamanannya. Dari sinilah ide awal GoPay muncul. Selanjutnya, masuk tahap kedua, yaitu scoping. Pada tahap ini, Gojek melakukan analisis awal untuk menilai apakah ide GoPay layak dikembangkan. Mereka meneliti tren penggunaan pembayaran digital di Indonesia, mempelajari pesaing yang ada, serta mengenal isi kebutuhan konsumen. Hasilnya, Gojek menemukan bahwa pasar Indonesia sangat potensial untuk layanan dompet digital. Jadi dari tahap discovery dan scoping ini, ide GoPay bukan sekedar gagasan, tetapi sudah memiliki dasar yang kuat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, tahap ketiga dalam stage gate adalah build business case. Di tahap ini, Gojek mulai menyusun rencana bisnis secara lebih detail. Mereka membuat proyeksi mengenai biaya pengembangan, potensi pendapatan, serta strategi pemasaran. Gojek juga mendefinisikan bagaimana GoPay akan memberi nilai tambah baik untuk pengguna maupun untuk perusahaan. Baik pengguna GoPay memberikan kemudahan transaksi di berbagai layanan Gojek. Bagi perusahaan, GoPay membuka sumber pendapatan baru sekaligus memperluas ekosistem bisnis. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan apakah proyek GoPay dilanjutkan atau tidak. Setelah bisnis case dianggap kuat, barulah Gojek melangkah ke tahap pengembangan. Berikutnya adalah tahap development. Pada tahap ini, Gojek mulai mengembangkan struktur GoPay secara teknis. Tim teknologi membangun infrastruktur pembayaran, memastikan integrasi dengan semua layanan Gojek, serta menyiapkan kerjasama dengan berbagai mitra merchant. Setelah pengembangan selesai, masuk ke tahap kelima, yaitu testing and validation. Di tahap ini, GoPay diuji coba untuk memastikan sistem berjalan lancar, transaksi aman, dan mudah digunakan. Pengujian ini juga mencakup validasi terhadap masukan pengguna, misalnya terkait kecepatan transaksi dan keamanan aplikasi. Dengan pengujian yang matang, Gojek bisa memastikan GoPay bisa dipakai secara luas dan tidak menimbulkan masalah besar saat diluncurkan. Lalu tahap berikutnya yaitu launching. Pada tahap ini, GoPay resmi diluncurkan ke publik dan langsung terintegrasi ke layanan Gojek. Dengan promosi dan berbagai program kecil, Gojek berhasil menarik banyak pengguna untuk mencoba GoPay. Peluncuran GoPay tidak hanya membuat transaksi di Gojek lebih praktis, tetapi juga menjadikan GoPay salah satu dompet digital terbesar di Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perubahan yang dikelola dengan baik bisa memberikan dampak besar bagi perusahaan. Sebagai kesimpulan, studi kasus Gojek membuktikan bahwa manajemen perubahan yang direncanakan dengan baik melalui tahap stage gate mampu menghasilkan inovasi yang sukses. GoPay bukan hanya fitur tambahan, melainkan strategi penting yang memperkuat daya saing Gojek di era digital. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.